kembali melesat. Anoman terbang ke udara, melanjutkan perjalanan. Terlihatlah oleh di depannya menjulang tinggi Gunung Suwela. Ia melayang turun di bagian gunung itu yang sunyi, karena dilihatnya ada banyak raksasa yang melakukan perondaan. Raksasa-raksasa itu berjalan hilir mudik. Anoman memutuskan untuk bersembunyi dulu di situ dan baru meneruskan perjalanan kalau hari sudah mulai gelap. Petunjuk-petunjuk dari Paman Sugriwa dan dari burung Sempati yang baik hati itu kembali diingatnya. Ia harus hati-hati dan penuh kewaspadaan. Anoman melihat di kaki gunung itu terdapat sungai lebar yang merupakan pagar keliling. Orang yang akan memasuki daerah itu pasti terhalang olehnya. Pintu gerbang daerah itu berupa gapura besar yang bercahaya kegermalapan emas. Keadaan sekitarnya terang benderang karena di atas gapura itu terdapat emas utuh sebesar buah waluh. Karena terkena sinar matahari, daerah sekelilingnya menjadi terang. Kedua daun pintu gapura itu dicat merah sehingga waktu terkena sinar matahari cahayanya di sekitarnya menjadi mengkilap kemerah-kemerahan. Anoman mulai memperhatikan keadaan sekitarnya. Mata yang sangat awas itu melihat adanya pagar keliling daerah itu yang terbuat dari bahan perak putih, dan daerah atau kota itu ternyata memiliki 4 gapura yang bentuknya sama, ialah di utara, selatan, barat, dan timur. Dari tempat persembunyiannya Anoman melihat di balik pagar itu di bagian dalam terdapat banyak prajurit raksasa yang bersenjata gada limpung atau alugoro. Tidak jauh dari mereka terdapat sebuah gedung tinggi besar berhalaman luas yang ternyata adalah tempat bersemedi. Karena pesan Paman Sugriwa dulu adalah bahwa setiap gedung harus diintai dengan teliti, maka Anoman mulai melakukan pengintaian dengan cekatan tapi penuh kewaspadaan. Anoman mulai meloncat masuk dan mendekati gedung putih. Ternyata benar dugaan ialah bahwa gedung tersebut memang tempat semedi. Yang bersemedi di situ adalah raksasa-raksasa yang jumlahnya banyak, dan cara semedinya pun macam-macam. Ada yang mukanya melihat ke atas, ada yang sikap duduk membungkuk, ada yang duduk berhadapan dengan kedua tangan saling dorong-mendorong, ada duduk bersila mukanya menengok kanan kiri, dan masih banyak lagi. Ada raksasa berkepala gundul yang mengelilingi sebuah tungku besar penuh kemenyan yang sudah dibakar. Tujuan bangun gedung berwarna putih itu tiada lain adalah untuk memasang aji-aji kamayangan untuk memperdaya dan memperlemah musuh yang berani masuk. Alangkah semangat dan keberanian musuh akan tersedot oleh gedung itu yang mempunyai aji-aji kamayangan. Biasanya musuh yang datang dari manapun pasti roboh setibanya di daerah pengaruh dari bangunan tersebut. Raksasa-raksasa ahli tenung dan ahli nujum berkumpul di situ banyak sekali. Mereka tidak diizinkan keluar. Kebutuhan mereka sehari-hari dicukupi.
Raksasa-raksasa yang bertugas prajurit pengawal di situ berjumlah 1000. Ada raksasa yang tugasnya mengurusi dapur, memasak, makan, minum, sayur, dan lauk pauk. Anoman tersenyum menyaksikan adegan-adegan ini. Ada raksasa pendeta yang sedang berdoa. Raksasa itu mendoa lucu-lucu sekali. Kita mati harus masuk surga. Surga itu penuh buah-buahan. Di sana padi tidak usah ditanam, tinggal menuai saja. Setelah mengucapkan kata-kata demikian, raksasa itu mendatangi teman-temannya. Mereka mulai berlatih bertempur menggunakan senjata gada, limpung, adu goro, dan masih banyak lagi. Menyaksikan adegan ini, Anoman tersenyum. Di bagian lain, Anoman menyaksikan raksasa yang lagi sedang membuat nasi dengan lauk bumbu urap. Bukan kelapa tapi darah binatang. Ada yang melakukan pemusatan pikiran dengan minum-minuman keras. Tidak lama kemudian ada mulai mabuk. Di antara yang mabuk itu mulai ada yang menari kiprah sambil berteriak-teriak menantang berkelahi. Untuk kesekian kalinya Anoman tersenyum. Ada di antara yang mabuk raksasa itu pandai terbang. Raksasa itu melesat terbang ke udara. Ia melakukan ronde keliling sambil berteriak-teriak menakutkan. Warna mukanya sudah merah.